Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Azza Rizky Tajriani, mahasiswi dari UIN Saizu Purwokerto, Prodi PAI, semester 5. Di sini saya akan tentang proses pembelajaran bagi tunarungu. Dari teman-teman semuanya tahu nggak sih apa definisi dari tunarungu? Jadi, tunarungu adalah individu yang memiliki kekurangan, gangguan, atau kendala di dalam panca indera pendengarannya, yaitu bisa berkurangnya kemampuan untuk mendengar atau sama sekali tidak bisa mendengar. Dalam hal ini tentu sangat menjadi hambatan atau kendala yang perlu dihadapi bagi pendidik, khususnya pada proses pembelajaran. Maka dari itu perlu adanya bimbingan khusus atau pendampingan secara khusus bagi anak-anak tunarungu. Nah, hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 yang menjelaskan bahwasannya peserta didik yang memiliki atau berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu di setiap jenjang pendidikan. Maka dari itu, di setiap lembaga pendidikan diusahakan bisa mencapai tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga nantinya peserta didik yang memiliki keterbatasan dapat mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki dengan semaksimal mungkin di kehidupan mereka masing-masing. Nah, setelah teman-teman mendengar penjelasan di slide sebelumnya, yaitu mengapa proses pembelajaran dasar hukumnya itu penting dilakukan, ya karena memang harus dilaksanakan sesuai dengan metode atau strategis yang digunakan secara variatif. Agar kita bisa mengetahui ini, kita sebagai pendidik bisa mengetahui kebutuhan mana sih yang diperlukan oleh anak-anak yang memiliki keterbatasan, khususnya pada tunarungu. Jadi, hal itu dianggap sangat penting karena merupakan langkah awal di dalam kita sebagai pendidik untuk mencapai ternyata anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu yang memiliki ketunarunguan antara misalkan 20-70 ke atas 75 desibel ke atas ini cocoknya pakai metode ini. Jadi memang ini sangat diperlukan bagi kita untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Langkah awal apa sih yang harus diperhatikan kita sebagai pendidik nantinya? Mungkin teman-teman suatu saat mengajar di sekolah luar biasa atau anak-anak yang memiliki keterbatasan, ada beberapa metode nih, yaitu metode yang pertama adalah metode oral, yang kedua adalah metode ujaran, yang ketiga adalah metode isyarat atau metode manual, dan juga yang keempat adalah metode komunikatif secara total. Metode komunikasi total gitu ya. Jadi ada 4. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metode oral, di mana metode oral ini adalah metode pembelajaran yang digunakan pendidik untuk peserta didik tunarungu dalam menyampaikan isi pesan yang akan kita sampaikan, tapi dalam bentuk verbal tentunya gitu kan. Misalkan nih, contoh dari penerapan metode oral itu ketika di dalam kelas. Ini kan lebih menuju kepada verbal, pengucapan secara lisan tapi dilakukan secara verbal. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan materi, ditulis, misalkan ada papan tulis kan sebagai media, nah digunakanlah sebaik mungkin. Dengan cara kita menulis apa yang akan kita sampaikan, misalkan baca halaman 10, kita tulis, nanti kita sodorkan arah gerak kita kepada peserta didik tunarungu yang mengalami tunarungu, kemudian disuruh membaca gitu kan, kayak apa ya, berkomunikasi gitu, sehingga dia tuh mengerti, saya suruh membaca halaman 10 gitu. Jadi verbalnya dapat dan percakapan antara lisan kita pun dengan peserta didik dapat gitu. Itu metode oral gitu kan. Oke, yang kedua ada metode ujaran. Metode ujaran ini adalah metode pembelajaran yang lebih didominasi pada gerak bibir. Jadi proses komunikasinya itu pembelajarannya lewat pengetahuan juga dan juga lewat bibir, dan terutama pada gerakan mimik muka. Jadi kayak metode ini digunakannya sangat efektif ya, karena memang apalagi kita sebagai pendidik, tentu di dalam kelas kita harus berekspresi yang tidak membuat anak itu nggak ngerasa nyaman gitu.
Maka dari itu kita harus bisa sebisa mungkin menyampaikan materi pembelajaran kita penuh dengan ekspresif, misalkan dengan tutur kata gerak bibir yang jelas dan artikulasi yang jelas gitu. Dengan cara ya didorong dari hati, dari per hati gitu. Karena metode ujian ini kan ada 4 tahapannya ya. Bisa dari pendengarannya, dari pengucapannya, dari kinestetik, dan juga dari ucapan secara spontan. Nah, ini memang perlu diperhatikan dalam mengajarkan metode ini. Ya, itu pokoknya sangat berpengaruh teman-teman dalam penyampaian informasi, sehingga nanti anak-anak juga mudah paham apa yang disampaikan gitu. Ya pokoknya gerak bibirnya itu luwes, jelas, lugas, dan tidak terlalu cepat dan mudah dipahami. Itu membaca ujaran. Kemudian ada metode secara manual atau isyarat. Nah, ini sudah sangat teman-teman jumpai ya. Maksudnya kayak udah gak asing lagi. Bahkan di televisi pun bagi anak orang-orang individual yang memiliki penyandang disabilitas yang tidak bisa mendengar, itu disediakan kotak kecil seperti yang saya paparkan seperti ini. Jadi menggunakan gerak, tidak hanya gerak tapi dari lengan, dari wajah, dari tangan, dan lebih mengutamakan pada jari tangannya. Jadi kayak proses pembelajaran yang diajarkan itu yang saya baca pada jurnal yang telah saya pahami juga. Di situ dijelaskan bahwa lengan itu kita itu berada di bawah pinggang. Jadi lurus pinggang lengan kita. Tapi jarinya ini di sini. Jadi jarinya itu 10 cm dari bibir. Gitu. Dan tidak menutupi bibir. Kemudian menggunakan bahasa isyarat. Tapi saya tidak paham bagaimana bahasa isyarat, yang mungkin kayak gini, tapi saya belum menguasai hal itu. Tapi intinya 10 cm dari bibir, sehingga tidak menutupi ketika sedang mengartikulasikannya, dan juga ketika sedang memperagakannya. Jadi harus kayak tegap dan jelas gitu, tidak kayak gini gitu, tapi harus jelas dan tegap gitu. Itu dari organ tubuhnya, memang dari mimiknya juga, pokoknya semuanya berperan dalam metode manual ini. Dan metode manual ini sangat efektif juga digunakan pada proses pembelajaran, karena anak itu kan bisa melihat, karena anak-anak tunarungu itu memiliki kelebihannya itu dalam proses pada indera penglihatannya itu sangat tajam. Jadi ketika kita memperagakan gerakan seperti metode isyarat itu ya sangat ampuh sekali gitu menurut saya gitu kan, dan juga menurut jurnal yang saya baca. Dan ini ya memang sudah sangat relevan digunakan dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Coba kalau misalkan teman-teman pergi ke SLB, itu kan sudah sangat biasa ya dengan anak-anak yang memiliki tunarungu ini, dengan metode gerak atau isyarat ini sudah sangat relevan digunakan. Kemudian yaitu adalah yang terakhir adalah metode komunikasi total. Jadi digabung nih antara oral, kemudian ujaran, dan juga isyarat, digabung menjadi satu yang nanti dapat dikomunikasikan secara lisan. Jadi lebih komunikasi lebih spontan. Komunikasi total ini ya semuanya mencakup menjadi satu, tetapi kelemahannya yaitu tidak terfokus kepada satu. Jadi lebih kayak complicated gitu ibaratnya. Jadi kalau misalkan metode yang patut digunakan ya menurut saya metode isyarat atau metode manual. Tapi sebenarnya metode semua itu bagus gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proses pembelajaran bagi tunarungu. Metode-metodenya itu seperti yang telah saya sampaikan tadi. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau dalam penyampaiannya saya kurang difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.